Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita kembali berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kewajiban kita sekalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan juga insyaallah sebentar kita akan melaksanakan sholat isya secara bersama atau berjamaah pula. Sholat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat tiba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan dalam pembahasan bab 5, yaitu masih seputar salat-salat wajib. Ya, dan kemarin kita telah sebutkan sholat wajib yang pertama, ya, yaitu adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu yang sebagaimana kita tahu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Dan juga diantara ya pembahasan yang kita sebutkan kemarin tentang yang berkaitan dengan sholat 5 waktu adalah kunut. Ya, kunut subuh. Kemarin juga kita telah sudah sebutkan. Dan sekarang kita masuk pada sholat-sholat wajib yang selanjutnya, yaitu sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, dan kemarin juga kita telah sebutkan apa itu hukum sholat Jumat. Ya, yaitu hukum sholat Jumat adalah fardu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dan juga datang daripada sunnah Nabi SAW, ya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Ya, bahwasanya sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim di dalam jamaah, ya, kecuali 4 orang, yaitu abdun mamlukun, ya, au imro'atun, au sobiyun, au maridun, yaitu kecuali 4 orang. Yang pertama adalah budak yang dimiliki, kemudian wanita, anak kecil, dan juga orang-orang yang sakit. Kemudian kemarin juga kita telah sebutkan syarat wajib sholat. Yang pertama adalah tentunya dia harus muslim, kemudian dia juga lelaki, ya, kemudian tidak ada uzur, ya, sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita sebutkan tadi ada 4 uzur yang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat adalah budak, wanita, anak kecil, dan juga orang yang sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah mukallaf, ya, atau orang yang sudah terbebani dengan syariat dan tidak termaksud dari dalamnya yaitu anak kecil ataupun orang gila, ya, termaksud daripada orang yang pingsan atau orang yang koma dengan waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya itu orang yang merdeka atau bukan budak
dan juga yang selanjutnya adalah orang yang mukim, ya, orang yang mukim atau orang yang berdomisili di dalam suatu daerah. Kemarin juga kita telah sebutkan golongan-golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, yaitu lawan daripada yang kita sebutkan barusan. Yang pertama adalah musafir, ya. Musafir, orang yang melakukan perjalanan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya wanita, ya. Wanita juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi jika wanita ingin melaksanakan sholat Jumat, maka tidak menjadi masalah. Kemudian budak, yang selanjutnya adalah budak. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak mukallaf, ya, yaitu anak kecil atau orang yang gila. Kemudian juga orang yang sakit. Dan kemarin juga kita sudah sebutkan juga syarat ditegakkannya sholat Jumat, ya. Syarat ditegakkannya sholat Jumat ini ada terbagi menjadi dua juga. Ada syarat umum dan juga syarat khusus. Ya, adapun syarat umum kita telah sebutkan pada bab syarat sah solat. Ya, di mana syarat umum ini ada dua, yaitu syarat sah solat dan juga syarat wajib solat. Ya, kemarin kita sudah sebutkan, yaitu yang masuk daripada syarat sah solat adalah suci dari hadas, kemudian masuknya waktu solat, kemudian menutup aurat, ya. Kemudian yang selanjutnya suci dari najis, menghadap kiblat dan juga niat. Adapun syarat wajib solat, kemarin juga kita telah sebutkan, yaitu Islam, berakal dan juga mumayyiz atau balik. Ya, adapun ya syarat khusus, ya, jadi ada syarat khusus yang tidak didapatkan, ya, kecuali untuk sholat Jumat, yang tidak didapatkan kecuali di dalam sholat Jumat. Ya, kemarin kita telah sebutkan. Syarat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat adalah waktu, ya, masuknya waktu, yaitu sama waktunya ketika, ya, melaksanakan sholat zuhur, ya. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh melaksanakan sholat Jumat pada waktu zuhur, ya, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat boleh dilakukan, ya, sebelum masuknya waktu zuhur atau sebelumnya masuk waktu zawal, ya, atau lebih tepatnya seperti sholat duha. Ya, di waktu-waktu duha boleh, ya, melaksanakan sholat Jumat, dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad, ya, walaupun akan tetapi Ibnu Qudamah, ya, yang dimana beliau adalah bermadhab Hambali, ya, akan tetapi beliau lebih menyukai melaksanakan sholat Jumat di waktu zuhur ketimbang melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Kemudian syarat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat yang selanjutnya adalah berjamaah. Ya, kemarin kita telah sebutkan perbedaan para perbedaan pendapat, ya, para ulama tentang jumlah syarat sahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, adapun yang datang daripada Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan bahwasanya disyariatkannya atau disyaratkannya untuk melaksanakan sholat Jumat itu minimal 40 orang, ya, minimal 40 orang, ya, karena mereka berdalilkan dengan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya, bahwasanya ada sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah, ya, beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan beliau adalah ketika beliau mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan beliau mengumpulkan sahabat sebanyak 40 orang, ya, beliau mengumpulkan sebanyak 40 orang, ya, akan tetapi ulama mengatakan bahwasanya hal ini adalah secara kebetulan saja, ya, kebetulan saja As'ad bin Zurarah mengumpulkan 40 orang. Andaikan As'ad bin Zurarah hanya mengumpulkan cuma 30 orang atau bahkan 20 orang, ya, maka di dalam hadis itu juga akan tersebutkan 30 atau 20 orang. Kemudian juga pendapat yang datang yang selanjutnya, itu pendapat yang kedua yang datang daripada Ibnu Hazm, ya, dan juga Asy-Syaukani dan juga At-Tabari, ya, mereka mengatakan bahwasanya sah, ya, syarat sah sholat Jumat yaitu dengan jumlahnya hanya 2 orang, ya, hanya 2 orang, ya, karena mereka berdalilkan, ya, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya
seperti sholat zuhur, sholat asar dan juga sholat maghrib, isya dan subuh, ya, di mana sholat-sholat tersebut, ya, jika dilakukan secara atau dilakukan hanya dengan berdua, maka itu dikategorikan, ya, atau sudah dinamakan dengan sholat berjamaah. Yaitulah mereka mengatakan sholat Jumat cukup dengan 2 orang, ya, maka sholat Jumatnya sudah sah. Kemudian, ya, pendapat yang selanjutnya atau pendapat yang ketiga datang daripada pendapat Abu Hanifah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu dengan minimal 4 orang. Ya, dengan 4 orang. Ya, beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, beliau mengambil dalil ini, ya, karena di dalam dalil ini ada beberapa perintah, ya. Perintah yang pertama disebutkan idza nudiya, ya, idza nudiya apabila diserukan. Ya, apabila diserukan berarti kategori adalah 1 orang untuk melaksanakan azan. Kemudian sambungan ayatnya itu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au. Ya, fas'au di sini disebutkan fiil yang berbentuk jamak, ya, artinya lebih daripada 1 orang, yang berarti artinya 2 orang. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah fas'au ila zikrillah. Ya, zikrillah yang dimaksud daripada para ulama di sini adalah khutbah. Ya, kalau kita totalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, 1 orang yang azan, ya, kemudian 2 orang yang mendengarkan, kemudian 1 orang yang khutbah sekaligus menjadi imam sebagai sholat Jumat. Inilah pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang selanjutnya itu pendapat yang keempat, ya, yang datang daripada pendapat Malikiyah, yaitu syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 12 orang. Ya, adalah 12 orang, karena mereka berdalilkan dengan hadis Jabir bin Abdullah, ya, bahwasanya ketika para sahabat sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian datang sebuah rombongan, yaitu rombongan dagang yang mereka datang membawa makanan, ya, kemudian orang-orang tersebut pun mereka berhamburan pergi, ya, mendatangi rombongan-rombongan tersebut sampai tidak ada yang tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya 12 orang, ya, kecuali hanya 12 orang. Dan inilah dalil yang dipakai daripada ulama-ulama Malikiyah. Kemudian pendapat yang kelima datang daripada madhab Imam Malik, ya, beliau mengatakan bahwasanya syarat untuk melaksanakan sholat Jumat boleh kurang daripada 40 orang dan juga tidak boleh kurang daripada 3 orang, ya, tidak boleh kurang daripada 3 orang. Adapun pendapat yang selanjutnya itu pendapat yang keenam, ya, adalah pendapat yang datang daripada Imam Ahmad, ya, dan juga pendapat daripada Abu Yusuf dan juga Al-Auza'i, ya, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya syarat daripada sholat Jumat yaitu cukup dengan 3 orang, ya, 1 orang yang imam dan juga 2 orang yang makmum, ya. Akan tetapi dari sekian banyak pendapat yang tertuliskan di sini, ya, adalah pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya sholat Jumat ini sah dilakukan, ya, dengan 2 atau 3 orang saja, ya, 2 atau 3 orang saja. Akan tetapi yang lebih kuat lagi, ya, di antara 2 dan juga 3 orang ini yang lebih kuat adalah 3 orang, ya, sebagaimana kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, ya, fas'au, ya, sebagaimana fas'au adalah kita sebutkan tadi bahwasanya fiil yang menunjukkan jamak atau lebih daripada 1 orang. Kemudian ila zikrillah, ya, di sini penafsiran daripada zikir adalah khutbah, ya, adalah khutbah berarti 2 orang sebagai jamaah dan juga 1 orangnya sebagai khotib sekaligus sebagai menjadi imam. Tapi itu tadi syarat khusus untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah waktu, ya, yaitu waktunya seperti masuknya waktu sholat zuhur, kemudian berjamaah, kemudian syarat khusus, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tidak boleh menegakkan sholat Jumat, ya, di dalam sebuah kota lebih dari 1, ya. Kita ulangi bahwasanya syarat sah yang ketiga dalam melaksanakan sholat Jumat yaitu tidak boleh menegakkan sholat Jumat di dalam sebuah kota itu lebih dari 1,
ya, kecuali ada kebutuhan. Ya, jadi apa namanya, di dalam suatu kota seseorang boleh melaksanakan sholat Jumat harus cuma satu tempat, ya, tidak boleh di sini dilakukan sholat Jumat kemudian beberapa meter kemudian juga di sana ada dilaksanakan sholat Jumat, ya, maka itu tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan, ya. Kenapa sholat Jumat harus dilakukan demikian, ya? Karena apa namanya, fungsi daripada sholat Jumat ini untuk mengumpulkan kaum muslimin, ya, sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, ya, tentunya kita di situ melihat banyaknya kaum muslimin yang berkumpul, ya, sama halnya dengan sholat Jumat, ya. Jadi ketika sholat Jumat dilaksanakan, ya, maka dalam satu kota harus ada cuma satu tempat yang dilakukan atau dilaksanakan sholat Jumat, ya. Akan tetapi, ya, boleh apa namanya, dilakukan berbagai tempat kecuali ada kebutuhan, ya, mungkin di satu tempat tersebut mungkin sudah penuh, ya, jadi boleh dilakukan di tempat yang lain. Akan tetapi jika tempat tersebut masih banyak yang kosong, kemudian di tempat lain, di tempat yang berdekatan mereka juga melaksanakan sholat Jumat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian, ya, yang selanjutnya, syarat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat adalah dimulai dengan 2 khutbah, ya, dimulai dengan 2 khutbah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya, fas'au ila dzikrillah, ya, yang dimaksud daripada dzikrillah adalah khutbah Jumat, ya. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya 2 khutbah, ya, 2 khutbah yang dilakukan pada sholat Jumat ini mengganti 2 rakaat yang dilakukan ketika melaksanakan sholat zuhur, ya. Jadi 2 khutbah yang dilaksanakan pada sholat Jumat mengganti 2 rakaat ketika melaksanakan sholat zuhur. Ya, itulah mengapa sholat Jumat cuma disyariatkan melaksanakan 2 rakaat saja, karena 2 rakaatnya diganti pada 2 khutbah. Jadi barang siapa yang meninggalkan 2 khutbah, ya, maka dia melaksanakan sholat Jumat dengan tidak sah. Ya, dia melaksanakan sholat Jumat tidak sah karena sama halnya dia melaksanakan sholat zuhur, akan tetapi dia melaksanakan sholat zuhur dengan jumlah hanya 2 rakaat saja. Ya, akan tetapi ini adalah ikhtilaf para ulama, ya, dan ini adalah pendapat daripada salah satu ulama. Ya, walaupun ada yang mengatakan hukum daripada khutbah ini adalah sunnah muakkadah saja, ya, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya 2 khutbah ini adalah bagian daripada 2 rakaat daripada sholat zuhur. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya, itu adalah khutbah Jumat, ya, adalah khutbah Jumat. Dan yang pertama yang disebutkan di sini adalah syarat khutbah salat Jumat, ya, syarat daripada khutbah salat Jumat, ya. Tentunya di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah bahwasanya khutbah Jumat ini harus dilakukan ketika sudah masuk pada waktunya, ya. Khutbah Jumat harus dilakukan ketika sudah masuk waktu. Jadi jangan kita melakukan khutbah Jumat, ya, ketika mungkin waktunya belum masuk kita melaksanakan sholat Jumat dengan berprinsip nanti kalau selesai selesai khutbah nanti bertepatan akan masuk waktu dan kita akan melaksanakan sholat Jumat, ya. Padahal ini adalah pemahaman yang salah, ya. Yang dimaksud adalah khutbah Jumatnya juga harus masuk daripada waktu, bukan cuma sholatnya saja. Kemudian, ya, syarat yang selanjutnya, syarat khutbah yang selanjutnya, selain yang pertama yaitu adalah harus dilakukan ketika sudah masuk daripada waktunya. Syarat yang selanjutnya adalah harus dilakukan sebelum melakukan sholat, ya, harus dilakukan sebelum melakukan sholat, ya. Kalau kita pahami atau kita ketahui bahwasanya khutbah yang lain seperti khutbah Idul Fitri dan juga Idul Adha, ya, dia dilakukan itu ketika setelah sholat, ya. Akan tetapi berbeda halnya dengan khutbah Jumat, maka khutbah Jumat ini harus dilakukan sebelum sholat dilaksanakan, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, ya, pendapat daripada
jumhur ulama. Dan juga perlu kita pahami bahwasanya khutbah Jumat dan juga sholat Jumat ini harus dilakukan secara berkesinambungan, ya, harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh terputus. Ya, kalau seumpama mungkin setelah melaksanakan khutbah maka langsung dilaksanakan sholat Jumat, jangan ada kegiatan di antaranya, ya, entah itu kegiatan membaca inikah, membaca doa atau apa segalanya, ya. Maka setelah khutbah dilaksanakan, ya, maka langsung dilaksanakan sholat. Ya, itulah kenapa sebagian kita lihat, ya, di masjid-masjid jika mungkin para syekh datang mengisi khutbah di Indonesia, ya, setelah khutbah dilaksanakan pasti langsung sholat. Kenapa tidak diterjemahkan terlebih dahulu? Ya, kenapa tidak diterjemahkan terlebih dahulu? Karena, ya, disyariatkan khutbah dengan sholat itu harus berkesinambungan. Ya, itulah kenapa tadi kita sebutkan tidak diterjemahkan dulu, nanti diterjemahkan ketika selesai sholat Jumat berlangsung. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya, adalah tentu saja niat. Ya, tentu saja niat, sebagaimana hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung daripada niatnya. Ya, kenapa membutuhkan niat? Karena khutbah Jumat ini adalah merupakan suatu ibadah, ya, dan tentunya juga membutuhkan sebuah niat. Tapi kemudian syarat yang selanjutnya, ya, syarat yang selanjutnya dalam khutbah sholat Jumat yaitu dilakukan, ya, dengan suara yang keras. Ya, dilakukan dengan suara yang keras. Jadi jika seseorang atau seorang khotib melaksanakan khutbah akan tetapi dia melaksanakannya dengan suara yang pelan atau bahkan suaranya tidak terdengar oleh jamaah, maka khutbahnya tidak sah. Ya, maka khutbahnya tidak sah. Karena tujuan daripada khutbah ini adalah untuk menyampaikan apa yang diucapkan oleh khotib, ya, dan ini tidak akan bisa terjadi jika seorang khotib tersebut menyampaikan khutbahnya dengan suara yang pelan atau suara yang tidak terdengar, ya. Akan tetapi berbeda halnya, ya, berbeda halnya jika mungkin seorang khotib, ya, dia sudah menyampaikan khutbahnya dengan suara yang lantang, menyampaikan khutbahnya dengan suara yang keras, akan tetapi sebagian jamaah mungkin tidak mendengarkannya, ya, karena mungkin luasnya masjid yang dia tempati, ya, maka ini tidak menjadi masalah, ya. Akan tetapi jika yang menjadi masalah itu, ya, ketika khotibnya dari awal itu dia sudah suaranya itu sudah pelan dan juga tidak terdengar oleh jamaah. Baik, kemudian kita melangkah kepada yang selanjutnya setelah kita menyebutkan syarat khutbah daripada sholat Jumat atau syarat khutbah daripada sholat Jumat. Kemudian, ya, rukun-rukun daripada khutbah Jumat, ya, rukun-rukun khutbah Jumat. Ya, tentunya khutbah Jumat juga mempunyai sebuah rukun, ya, akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya di dalam khutbah Jumat rukunnya adalah minimal dengan apa yang dinamakan khutbah, ya, maka itu sudah memenuhi sebuah rukun. Ya, kita ulangi, dalam khutbah Jumat, ya, adalah minimal dengan apa yang dinamakan khutbah Jumat secara urf, ya, atau secara kebiasaan. Ya, jadi sebuah khutbah jika dia sudah bisa dinamakan khutbah, ya, walaupun poin-poinnya mungkin tidak detail, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita tahu, kalau mungkin kita sudah pahami, oh ini khutbah, ya, berarti itu sudah dinamakan dengan khutbah. Ya, ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Akan tetapi, ya, daripada madhab Syafi'i, ya, mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya rukun khutbah ini ada 5. Ya, jadi madhab Syafi'i ini menjelaskannya lebih detail. Ya, adapun rukun khutbah, ya, yang disebutkan oleh madhab Syafi'i yang pertama adalah mengucapkan hamdalah, ya, mengucapkan hamdalah atau ucapan apapun, ya, yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dengar kalau dalam khutbah Jumat, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ya, dan yang lain seterusnya. Dan juga kemudian rukun yang selanjutnya,
menurut madhab Syafi'i, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, dengan apapun yang menunjukkan salawat kepada beliau. Jadi apapun bentuk salawat kita kepada Nabi, ya, yang penting itu menunjukkan salawat kepada Nabi SAW. Dan juga disyaratkan agar salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad ya SAW disebutkan secara jelas, ya, disebutkan secara jelas, ya, seperti menyebut dengan Nabi atau dengan Rasul atau Muhammad, ya, seperti Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Tidak cukup dengan menggunakan domir, ya, atau kata ganti seperti Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya, maka itu tidak tidak dicukupkan, ya. Yang disyariatkan atau disyaratkan menurut pendapat madhab Syafi'i, yaitu nama Nabi Muhammad SAW harus disebutkan secara jelas. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu adalah wasiat ketakwaan, ya, atau perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lafaz apapun, ya, entah itu mau bahasa Indonesia, ya, atau itu datangnya mau dari dalil Al-Qur'an atau sunnah Nabi atau perkataan para ulama. Intinya dia menyampaikan wasiat takwa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, setelah 3 rukun yang kita sebutkan tadi, yaitu mengucapkan hamdalah atau mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyampaikan wasiat takwa, ya. Dan juga 3 rukun ini, ya, 3 rukun ini yang kita telah sebutkan adalah rukun yang wajib berada di 2 khutbah, ya, adalah rukun yang wajib berada di 2 khutbah, yaitu khutbah yang pertama dan juga khutbah kedua, ya. Jadi khutbah yang pertama harus ada puji-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada sholawatnya, dan juga ada wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di khutbah yang kedua harus ada juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wasiat ketakwaan. Adapun rukun yang selanjutnya yaitu membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'an, ya, membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'an, dan ini rukun daripada atau rukun salah satu daripada 2 khutbah, ya. Jadi membaca ayat daripada Al-Qur'an atau membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'an boleh diletakkan pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua saja, tidak mesti dua-duanya, ya, boleh antara khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan juga, ya, ayat Al-Qur'an yang dibacakan, ya, harus ayat yang jelas atau ayat yang memiliki makna yang jelas, bukan ayat yang terdapat huruf muqatta'ahnya atau huruf-huruf yang terpotong, ya, seperti alif lam mim, kemudian yasin atau toha, ya, karena ayat-ayat ini adalah huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpotong, yang dimana artinya kita tidak ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah berdoa, ya, berdoa kepada kaum mukminin pada khutbah kedua, ya, dengan doa-doa yang sudah ma'ruf atau yang sudah kita pahami, ya, seperti biasa kita dengar bagaimana Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan yang lain seterusnya. Yaitu tadi pendapat daripada madhab Syafi'i, ya. Jadi madhab Syafi'i lebih detail menjelaskan rukun daripada rukun khutbah, ya, kan, tetapi para ulama secara umum mengatakan bahwasanya jika dia sudah dinamakan secara khutbah, ya, maka itu sudah cukup untuk menggugurkan rukun khutbah tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah di dalam berkhutbah, ya, sunnah-sunnah di dalam berkhutbah, ya. Yang pertama adalah hendaknya seorang khotib, ya, mengenakan pakaian yang terbagus, ya, hendaknya seorang khotib mengenakan pakaian yang terbagus, ya. Kalau saja orang-orang jamaah biasa saja yang hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat disyariatkan untuk, ya, bersih-bersih kemudian memakai pakaian terindah, apatah lagi seorang khotib, ya, tentunya dia harus lebih indah dan juga harus lebih bagus. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu mengucapkan salam kepada para jamaah dan juga menghadap
mereka, ya, mengucapkan salam kepada para jamaah dan juga menghadap kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, sunnah-sunnah dalam khutbah yang selanjutnya adalah memberikan nasihat dengan bahasa yang jelas dan juga yang mudah dipahami, ya, memberikan nasihat dengan bahasa yang jelas dan juga yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya itu memendekkan khutbah, ya, dan ini adalah sunnah-sunnah yang mungkin jarang kita dapatkan, ya. Biasa kita dapatkan juga sebagian khatib itu mereka memanjangkan khutbah mereka dan memendekkan solatnya, ya. Akan tetapi itu hal yang keliru, ya. Sedangkan sunnahnya di dalam berkhutbah yang betul adalah memendekkan khutbah dan juga memanjangkan solat, ya, memendekkan khutbah dan juga memanjangkan solat. Akan tetapi yang biasa kita dapatkan, ya, kalau bukan memanjangkan khutbah memendekkan solat, ya, mereka pasti memendekkan khutbah dan juga memendekkan solat juga. Kemudian, ya, yang selanjutnya sunnah-sunnah di dalam berkhutbah adalah membagi khutbah menjadi dua bagian, ya, membagi khutbah menjadi dua bagian. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya boleh, ya, melaksanakan khutbah hanya satu bagian saja, tidak dibagi menjadi dua. Tetapi yang lebih rojihnya, para ulama mengatakan bahwasanya, ya, harus membagi khutbah menjadi dua bagian. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lompat pada poin yang selanjutnya, itu adalah sunnah-sunnah sholat Jumat. Ya, kalau tadi kita sebutkan sunnah-sunnah dalam berkhutbah, ya, atau sunnah-sunnah yang terkait dengan khatib Jumat, sekarang kita akan sebutkan sunnah-sunnah sholat Jumat secara umum, ya, sunnah-sunnah sholat Jumat secara umum. Yang pertama yang termaksud daripada sunnah-sunnah sholat Jumat adalah bacaan-bacaan yang dibacakan ketika melaksanakan sholat Jumat, ya, bacaan-bacaan yang dibacakan ketika melaksanakan sholat Jumat, ya. Dan di sini sebutkan sholat Jumat adalah 2 rakaat yang bacaannya itu dijaharkan, ya, atau dibaca secara jelas, ya, berbeda halnya dengan sholat zuhur yang dibaca dengan cara sirriyah atau dibaca dengan secara lirih, ya. Tentunya ada surah-surah yang disunnahkan bagi kita sekalian dibaca ketika melaksanakan sholat Jumat, ya. Di sini disebutkan, ya, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, maka disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yaqra'u fil 'idain wa yaumil jum'ah bisabbihi isma rabbikal a'la, ya, wa hal ataka haditsul ghasyiyah qala wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin faqara'a bihima, ya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat hari raya dan juga salat Jumat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihi isma rabbikal a'la, ya, atau surah Al-A'la, dan juga melanjutkannya di rakaat kedua yaitu membaca hal ataka hadisul ghasyiyah atau surah Al-Ghasyiyah. Kemudian Nu'man mengatakan, ya, terkadang yaitu hari raya dan juga salat Jumat ini bertepatan di dalam satu hari, ya, maka beliau juga membaca kedua surah tersebut. Itu adalah pilihan yang pertama, ya. Pilihan yang pertama adalah surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah. Adapun pilihan yang kedua, ya, bacaan yang disunnahkan ketika melaksanakan sholat Jumat adalah surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Ghasyiyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir juga, ya, ketika beliau ditanya oleh Ad-Dhahhak, ya, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan sholat Jumat, ya, bahwasanya Ad-Dhahhak bin Qais, ya, bertanya kepada Nu'man bin Bashir, ya, maza kana yaqra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, ya, ala ithri suratal jum'ah, faqala kana yaqra bihal ataka hadisul ghasyiyah, ya, bahwasanya Dhahhak bin Qais, ya, bertanya kepada Nu'man bin Bashir, ya, surat apakah yang biasa dibaca oleh Rasulullah, ya, pada hari Jumat setelah beliau membaca surah Al-Jum'ah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian pilihan yang ketiga, ya, setelah tadi kita sebutkan surah yang pertama adalah surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah, kemudian surah Al-Jumu'ah dan juga Al-Ghasyiyah, kemudian pilihan yang ketiga adalah surah
Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafikun. Ya, surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafikun sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Abu Rafi' ya radhiyallahu anhu bahwasanya ya shalla bina Abu Hurairah yaumal jum'ah faqara'a bi suratil jum'ah wa fi raqatil akhirah idza ja'akal munafiqun qala fa adraktu Abu Hurairah hina sarafa faqultu lahu innaka qara'ta bi suratain kana Aliyyun radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bil kuf. Ya, qala Abu Hurairah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqra'u bihima yaumal jum'ah. Ya, pada saat itu Abu Hurairah salat mengimami ya para sahabat pada hari Jumat. Kemudian dia membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan juga idza ja'akal munafiqun atau surah Al-Munafikun pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. Ya, kemudian setelah selesai salat ya Ibnu Abu Rafi bertanya kepada Abu Hurairah, sesungguhnya Anda membaca surah sebagaimana yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib ketika berada di Kufah. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca kedua tersebut ketika melaksanakan salat Jumat. Yaitu adalah surah-surah yang disunnahkan dibaca ketika melaksanakan salat Jumat. Ya, akan tetapi jika di antara kita sekalian mau membaca surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang disunnahkan adalah surah-surah yang kita sebutkan barusan tadi. Taib, kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan tentang masih sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, yaitu yang kedua adalah adab-adab, ya, adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat. Adapun adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat yang pertama adalah datang ke masjid lebih awal, ya, datang ke masjid lebih awal, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man roha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah, ya, bahwasanya siapa yang berangkat Jumat di awal waktu maka ia seperti berkurban unta. Ya, kemudian dilanjutkan wa man roha fi sa'atis tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, barang siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua ya maka ia seperti berkurban dengan berkurban sapi. Kemudian wa man roha fi sa'atis tsalitsah fa ka'annama qarraba kabsyan aqrana, ya, siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga maka ia seperti berkurban dengan kambing yang bertanduk. Ya, kemudian wa man roha fi sa'atir rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajah, ya, barang siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat maka dia seperti berkurban dengan ayam. Ya, kemudian yang terakhir wa man roha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan, ya, barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang kelima maka sama saja dia berkurban dengan kurban telur. Ya, jadi semakin lama kita datang yang melaksanakan sholat Jumat maka semakin kecil ya sesuatu yang kita kurbankan. Kemudian adab-adab yang selanjutnya ketika melaksanakan sholat Jumat atau yang berkaitan dengan sholat Jumat yaitu berangkat dari rumah ya dalam keadaan sudah berwudu. Ya, berangkat dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Ya, di sini sebutkan berangkat dari rumah, ya, dianjurkan bagi kita sekalian agar kita sekalian bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Ya, mungkin kita mandi terlebih dahulu, kemudian membersihkan badan dan juga mengganti pakaian, ya, maka itu di sini sebutkan berangkat dari rumah. Ya, jadi mungkin kita sekalian yang kerja di kantor, ya, atau mungkin yang kerja di pasar, mungkin sebelum melaksanakan sholat Jumat, mungkin kita sekalian bisa pulang terlebih dahulu, ya, pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita berwudu memang dari rumah sebelum berangkat ke masjid. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu mendengarkan khutbah dan juga diam, ya, serta tidak berbicara ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufir lahu ma baina wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hassa faqad lagha. Ya, barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya
kemudian ia mendatangi sholat Jumat, ya, kemudian saat khutbah dia betul-betul mendengarkan dan juga diam, ya, maka dosa-dosanya akan diampuni di antara Jumat saat ini dan juga Jumat sebelumnya, ditambah lagi dengan 3 hari, ya. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, ya, maka ia benar-benar melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, melakukan hal yang sia-sia. Di sini disebutkan di dalam hadis bermain dengan tongkat, ya. Kalau kita mungkin sekarang bermain dengan HP mungkin, ya, barang siapa mungkin mendengarkan khutbah sambil main HP, ya, maka itu adalah hal yang sia-sia. Atau bahkan juga di dalam hadis, ya, menggambar di atas pasir, ya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kalau kita sekarang juga mungkin menggambar di atas sejadah, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adab-adab yang selanjutnya adalah mandi Jumat, ya, mandi Jumat dan juga bersih-bersih dari rumah. Karena waktu juga sudah masuk, kita akan sebutkan saja secara singkat. Adab-adab yang selanjutnya itu adalah mandi Jumat dan juga bersih-bersih dari rumah. Kemudian yang selanjutnya itu memakai wangi-wangian, kemudian bersiwak, ya, kemudian memakai pakaian yang bagus dan juga rapi. Kemudian yang selanjutnya tidak melangkahi bahu orang lain, ya, tidak melangkahi bahu orang lain. Dan juga yang selanjutnya tidak berbicara, ya, tidak berbicara dan juga mengobrol saat mendengarkan khutbah, ya, bahkan menegur seseorang yang sedang ribut pun, yang menegur seseorang dengan menggunakan suara, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di dalam masjid, ya, walaupun khutbah sudah berada di atas mimbar, ya, akan tetapi ketika kita masuk ke dalam masjid, maka, ya, disyariatkan bagi kita sekalian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir, tidak duduk memeluk lutut saat kita sekalian mendengarkan khutbah Jumat, ya, karena duduk ini sangat rawan, ya, sangat rawan. Ada yang mengatakan karena duduk ini adalah posisi yang sangat nyaman sehingga bisa membuat seseorang gampang untuk tertidur, dan juga posisi duduk ini juga dikhawatirkan dapat membatalkan wudhu karena bisa keluar angin atau kentut tanpa kita sadari. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain biidznillah taala. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.